Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa lagi ya, bertemu kembali seperti biasa. Perjumpaan kita itu di dalam pengkajian ya. Maka kita selalu membaca diri ya, menilik pada diri, melihat pada diri, mengintip pada diri kita ya, yang luar yang dalam ya, sehingga kita nantinya bisa mencapai kepada pengenalan yang hak ya, supaya betul-betul kita kenal siapa yang hidup, siapa yang wujud, dan siapa yang berasa-rasa pada diri ya. Itulah yang akan kita pelajari, yaitu kita ikro, kita baca pada diri supaya betul-betul kita kenal, paham mengenai diri, bahwa diri ini adalah diri yang satu sebenarnya. Dirinya alif, dirinya aku, dirinya Allah ya, diri yang hidup berwujud pada diri sebenarnya ya. Itu yang perlu kita pelajari, kita pahami agar betul-betul kita mengenal pada jatinya diri ya. Tunggal diri ya. Diri yang satu ya. Kita mulai dari iman, Islam, tauhid, makrifat ya. Bagaimana caranya kita agar bisa mencapai iman supaya betul-betul kita tergolong sebagai orang yang beriman, dan bagaimana caranya agar kita bisa mencapai kepada Islam supaya kita tergolong orang yang tauhid ya, dan tergolong orang yang mengenal ya. Yang sampai pengenalan kita itu adalah kepada yang hak ya. Nah itu, maka iman, Islam, tauhid, makrifat ya. Iman adalah suatu keyakinan ya, yang mutlak, yang betul-betul sungguh-sungguh ya, percaya pada diri luar, diri dalam diri maupun luar diri itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Maksudnya ya, tumbuh dari dalam hati, dalam batin ya. Jangan iman itu hanya dikatakan ya, di dalam syariat itu aku percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, pada kitab, bukan seperti itu ya. Itu dalam syariat namanya ya. Itu bukan iman, itu bukan ucapan lisan ya. Itu tumbuh dari dalam hati kita, dari batin kita, iman itu ya, yang betul-betul berkeyakinan ya atas kudratihi, kuasanya Allah ya, hidupnya Allah, wujudnya Allah pada diri, pada alam yang luas ya. Semua itu adalah Allah sebenarnya. Tunggalkan, esakan, ahadkan ya. Nah, itu. Tapi kita ini belum mampu dan belum bisa untuk menunggalkan segala sesuatu itu atas kuasanya Allah, kehendaknya Allah semua begitu. Ini yang menyebabkan kita itu tidak pernah bisa mencapai kepada iman, Islam, tauhid, dan makrifat ya. Itu. Nah, bagaimana syaratnya, caranya, inilah yang akan kita ikro pada diri ya. Kuasa kehendak ya. Siapa yang berkuasa dan siapa yang berkehendak ya. Ilahi Robbi, siapa yang dimaksud dengan ilahi Robbi? Roh sebenarnya ya, tapi ingat roh itu bukan satu ya, banyak roh ya. Yang menguasai hidup, dialah roh itu yang menguasai hidup, yang mewakili hidup
ya. Roh itu sebagai wakil yang diwalikan, ya, sehingga disebut wali, ya. Kenapa disebut wali? Yang mewakili dari Allah dari hidup itu adalah roh, karena selalu memandang kepada batin, bukan memandang kepada zahir. Karena keilmuan ini kalau kita arahkan ke zahir, ya, tidak bisa, ya, tidak mau dia, ya, bertolak belakang dia, ya. Maka kita harus larikan ke batin sebenarnya, arahkan ke dalam diri, begitu maksudnya, ya. Dengan cara apa dan bagaimana hidup itu? Nah, ini dengan cara apa dan bagaimana cara hidup ini sebenarnya? Yang jadi petani, nelayan, pengusaha, ya, nikmatilah cara hidup kita masing-masing, ya, dengan penuh kejujuran di dalam tutur kata serta perbuatan. Kita harus baik intinya. Maka Rasulullah menganjurkan kita selalu dan selalu menganjurkan kita untuk berbuat baik, ya. Nah, itu sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia, itu kata Rasulullah. Maka kita ini harus menjadi orang yang baik, ya, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kejujuran, dalam tingkah laku, perbuatan, ya. Semua itu kita harus jujur, intinya begitu, ya. Jujur, ikhlas, ya. Tapi keikhlasan itu sungguh susah, ya. Kenapa dikatakan ikhlas, ya? Karena ikhlas secara zahir, ya, kalau kita memberi sudah tidak kita ungkit-ungkit lagi, tidak kita sebut-sebut lagi, itu ikhlas secara zahir. Tapi ikhlas secara batin itu adalah semua itu kembali kepada yang hak. Kembalinya hanya kepada Allah saja semuanya, tanpa kecuali, ya. Sudah tidak ada wujud lagi selain Allah, sudah tidak ada hidup lagi selain Allah, sudah tidak ada kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar kalam, itu sudah tidak ada lagi, hanya Allah. Itu namanya ikhlas, redo, pasrah, serah. Sudah tidak ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, itu sudah tidak ada lagi, sudah. Selain Allah yang bersyariat. Syariat Allah, tarekat Allah, hakikat Allah, dan ma'rifat Allah. Begitu caranya orang ikhlas, ya. Di dalam sembah itu sudah tidak ada kemampuan dan kebisaan kita untuk mampu dan bisa menyembah kepada Allah, ya. Berzikir, bernapas, ingat, dan lain sebagainya sudah tidak ada, sudah. Itu namanya ikhlas, redo, pasrah, serah. Itulah sembahmu yang sejati. Sebenarnya ikuti kehendak pada diri, ikuti cara kita ini. Apabila berkalam, ingat Allah, kalam Allah. Apabila memandang, ingat Allah, ya, sama basar kalamnya Allah. Selalu kita ingat pergerakan kita ini setiap waktu dan setiap saat, itu ingat. Setelah kita ingat, zikir namanya. Itu apabila kita selalu ingat, istiqomah jadinya. Setelah kita selalu istiqomah, dekat kita kepada Allah. Begitu sebenarnya, ya. Nah, setelah kita dekat kepada Allah, arif billah jadinya, kekasih Allah jadinya. Nah, seperti itu. Apabila kita selalu dan selalu ingat kepada Allah siang dan malam, tiada habis dan tiada hentinya, berarti itulah orang-orang yang mengenal kepada dirinya, selalu dekat, merasa dekat kepada Allah, padu ain namanya. Begitu. Wajib hukumnya bahwa kita itu, jika kita tidak mampu memandang kepada Allah, ya, kita harus selalu merasa dipandang oleh Allah. Begitu. Itu cara kita. Maka diwajibkan kita itu merasa beserta bareng dengan Allah. Kalau kita tidak merasa beserta bareng dengan Allah, kapan lagi kita mau dekat kepada Allah, dan bagaimana cara kita mau mendekat kepada Allah? Nah, itu. Sedangkan Rasulullah berkata bahwa urat leher kita ini sudah dikatakan dekat, ya. Tapi Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, kata Rasulullah, ya. Nah, ini kita harus perhatikan itu. Berarti kalau memang sudah dekat, ya, Allah sudah dekat kepada kita, siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang berasa, siapa yang berkehendak, ya. Nah, itu, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, dan siapa yang berkalam pada diri. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Jangan kita lupa maksudnya, ya. Kalau kita lupa berarti kita tidur namanya itu. Mungkin belum terbit matahari, ya. Berarti kita tidur namanya. Nah, itu, maka hidupkanlah batinmu, hidupkanlah jiwamu, ya.
jiwa kita harus hidup, batin kita itu harus hidup, sehingga tetaplah hidup itu dari dunia sampai di akhirat. Insya Allah kita akan hidup kembali seperti itu. Jangan matikan batin kita. Kalau batin kita matikan, sesungguhnya kita menjadi orang yang selalu tidur sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jika manusia ada kejujuran ya, jika kita jujur ya, ada kebaikan, itu tandanya iman. Kalau kita sudah jujur, baik, itu tandanya kita sudah beriman, yakin kepada Allah, yakin bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Nah, itu. Kalau kita sudah tidak jujur, ya, menipu sama orang, mengakali sama orang, kadang-kadang ya suami mengakali istri, istri mengakali suami, itu sudah tidak tanda-tanda, tidak ciri-ciri orang beriman sebenarnya itu. Tidak menunjukkan iman sebenarnya. Nah, itu. Maka kita harus jujur, ada kebaikan, kita harus selalu berbuat baik. Nah, namanya kebaikan ini banyak hal ya, banyak cara kita berbuat baik. Memberi, membantu, menolong ya. Banyak cara kebaikan itu ya. Jangan pelit, medit, sendidit, toralit, togalit, cicit, gogoseng, amat terlalu pelit, begitu maksudnya. Jangan seperti itu maksudnya. Itu juga perbuatan baik ya. Nah, itu maka kita harus selalu baik kepada sesama manusia. Bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah, kalau kita selalu baik kepada sesama manusia ya, itulah ciri-ciri orang yang berhak menghuni surga itu. Tapi iman tidak kita capai, bagaimana? Kita masih bohong, masih menipu, mengakali ya. Bagaimana kita mau mencapai kepada iman, Islam, tauhid dan marifat? Nah, seperti itu. Makanya ya, kita harus baiklah intinya. Itu tanda-tanda iman. Kalau kita jujur, baik, berakhlak, berbudi pekerti, sopan santun, bertata krama, berwibawa, merendah diri dan mau mengalah. Ya. Tidak sombong, angkuh, riak dan takabur. Itu ciri-ciri iman sebenarnya. Kita melihat contoh kepada Abu Bakar Siddiq ya. Yang selalu jujur ya. Serta berbaik hati ya. Nah, itu. Murah hati, berhati mulia, maha pemberi ya. Maha pemberi, maha kasih serta sayang. Rahman Rahim itu ya, mengasihi dan menyayangi ya. Raja kebaikan ya, raja kejujuran, paling baik dalam artinya, paling jujur maksudnya ya. Merajai segala macam kebaikan. Itu sahabat-sahabat Rasul ya, yang 4 itu ya. Ahlakul karimah, tutur kata, budi pekerti baik ya. Sidik, jujur ya, maksudnya ya. Di dalam ibadah, sholat 5 waktu pun jujur. Dalam arti kata selalu dia jalankan ya, syariat ya. Taat ibadah maksudnya, sehingga Abu Bakar mencapai iman. Sehingga Abu Bakar itu jadilah orang-orang yang beriman karena kejujurannya dan kebaikannya di dalam apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, itu. Iman adalah suatu keyakinan penuh kepada Allah sebenarnya ya. Kita harus yakin, betul-betul berkeyakinan kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang berkehendak pada diri. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak bisa apa-apa kita. Itu ya. Seisinya termasuk manusia ya. Seisi alam ini ya, termasuk manusia, tempatnya menjadi satu segala rasa dan perasaan. Itu disebut sir, disebut rahasia. Sebenarnya Allah yang menjadi rahasia hidupnya manusia. Allah berarti yang hidup pada diri. Allah berarti yang wujud pada diri. Begitu. Allah berarti yang berkuasa pada diri. Allah berarti yang berkehendak pada diri. Yang berkalam ya, juga Allah pada diri ya. Tapi ingat, jangan lupa bedakan antara zahir dan batin, luar dan dalam. Itu tiada lain, hanyalah Allah. Yang zahir ini adalah Muhammad, sifat tajalli nyatanya Allah. Yang batin itu seperti kalam, tidak terlihat, itu batin ya. Pelihat tidak terlihat ya, itu batin ya. Kuasa tidak terlihat, kehendak tidak terlihat, itu batin namanya ya. Maka
tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan ya, antara pelihat dengan mata, pendengar dengan telinga, kalam dengan lidah, itu harus dapat kita bedakan. Maksudnya Islam ya, alif sin lam mim ya. Alif Allah sebenarnya alif itu ya, berlapaskan i ya. Ilahi sebenarnya ya. Islam, dari Islam ini berlapaskan i ya. Ilahi ya. Ilahi ya, mengharpulkan ya, mengkecualikan bahwa benar-benar tiada lain ya yang berkuasa berkehendak ya, hidup yang berwujud pada alam semesta. Hidup itu yang berupa ya. Karena ada hidup maka ada rupa. Karena ada rupa ada wujud maka ia hidup. Nah seperti itu sebenarnya ya. Ilahi anta maksudi ya. Hanya engkau lah yang aku tuju. Ya, mana yang kita tuju ya? Kepada roh, kepada nyawa, kepada hati dan kepada jasad. Keseluruhannya itu tunggalkan, ahadkan, esakan, kuasakan Allah yang berkuasa ya pada diri, yang berkehendak pada diri sehingga mampu melihat, mendengar dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kehendak Allah tidak akan bisa apa-apa. Maksudnya ya, yang aku maksud ya, yang kita maksud itu kembali ke alif ya, kembali ke alif lagi. Yang tegak berdiri pada diri hanyalah hanyalah Allah ya. Allah yang berdiri sebenarnya pada diri. Alif itu yang berdiri pada diri ya. Allah lah yang Allah lah tujuan kita ya. Yang kita tuju maksudnya ya. Alif muntili Allah wujud diri sebenarnya. Allah wujud diri, rupa luar. Alif itu kan Allah. Alif berbunyi A, itu aku ya. Aku itu siapa? Allah juga, tetap kembali kepada alif ya. Rupa luar, rupa dalam itu sama rupa. Sama rupanya luar dan dalam ya. Rupa jasad, rupa roh itu sama sebenarnya. Yang Rahman, yang Rahim tiada lain sebenarnya. Ya. Tiada lain, yang luar, yang dalam, yang batin dengan yang zahir itu tiada lain. Sifat nyata dan kenyataannya Allah ya. Wujud Allah sama ya. Semua, wujud Allah semua melalui sifat Muhammad. Muhammad sifat ya. Akhir atau batas-batas tilik kita, batas kita memandang ya pada alam, pada diri ya, itu disebut Muhammad. Alam ini Muhammad namanya ya, berikut seisinya. Karena alam ini tercipta atau datangnya dari Nur Muhammad, yang menjadi rohnya alam itu adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad itu. Maka dikatakan bahwa alam semesta berikut seisinya adalah Muhammad namanya. Sebenarnya begitu ya. Sin berjeriji 3. Jeriji pertama intinya sholat sebenarnya ya. Jeriji pertama itu intinya adalah sholat. Nah itu syariat maksudnya ya, apapun pekerjaan di dalam syariat, apapun pekerjaan badan maksudnya. Itu inti dari jeriji pertamanya sin itu ya. Dari Islam tadi ya. Jeriji kedua intinya zikir, tarekat intinya ya, apapun pekerjaan di dalam tarekat itu ya. Intinya di dalam tarekat itu kan banyak berzikir ya, banyak ingat kepada Allah ya. Nah itu jeriji inti di dalam jeriji yang keduanya ya. Atau ingat, tiada pernah melupakan Allah sebenarnya. Jangan kita lupa kepada Allah ya. Jangan kita lengah. Karena apabila kita ingat kepada Allah ya, Allah akan selalu mengingat kita di dalam zatnya. Kalau kita mengingat Allah menggunakan batin begitu. Jeriji ketiga pengembalian hak milik ya. Kembalikan semua itu adalah kepunyaan Allah. Hanyalah kepada Allah yang satu tunggal esa, berkuasa dengan sendiri pada alam, pada diri. Allah saja yang menguasai hidup ya, pada binatang, pada alam, pada diri semua. Dia dengan sendirinya yang mengatur hidup itu ya.
Dia yang hidup dengan sendirinya, dia yang wujud dengan sendirinya, dia yang merasa dengan sendirinya, dia yang berkuasa dengan sendirinya, dia yang berkehendak dengan sendirinya, ya. Itu pengembalian hak, disebut hakikat. Itulah jeriji yang ketiga daripada sin itu, ya. Nah, itu maka disebut dengan hak milik kepunyaan Allah. Kenyataannya Allah segala-galanya, begitu. Ini karena terlalu susah kita bisa memahami dan mengerti, ya, sehingga kita dalam artinya saya ini menguraikan sedemikian rupa agar bisa kita pahami maksud dan tujuan dari perkataan di sini, ya. Pengembalian hak, ya, disebut hakikat diri sebenarnya. Semua itu milik Allah, intinya begitu. Nyata kita hidup. Padahal kenyataannya kita yang hidup. Maka Sayyidina Umar mencapai Islam, ya, pengembalian hak, ya. Dalam tarekat juga, ya, tetap kembali semua, ya. Itu maka martabatnya, ya, Sayyidina Umar mencapai Islam, maka tergolanglah orang-orang yang Islam. Maksudnya jangan kejar martabat, tapi ya jangan kita kejar pangkat derajat, maksudnya, ya. Sanjungan, jangan kita ingin disanjung, ingin dipuji dan dipuja, ya. Itu agar dianggap alim, contohnya, ya. Dianggap pintar, contohnya, ya. Bangga diri karena kaya, contohnya, ya. Karena jabatan kita bangga diri, jangan kita begitu, maksudnya, ya. Karena viral di YouTube contohnya, ya. Nah, seperti itu jangan kita bangga diri, ya. Itu semua sudah cukup untuk kamu atau kita semua, ya, menjadi kekal di dalam sakar yang panas itu, di dalam neraka itu. Apabila ada kesombongan diri, ya, ujub diri, ria, ya, takabur, sombong, ya, merasa diri gagah, merasa lebih, merasa berkemampuan, merasa bisa, berarti kita melebihi Allah. Itu tidak disenangi oleh Allah, ya, tidak disenangi oleh Allah. Sekalipun sebesar biji zahrah pun kesombongan kita kecil, ya, setai kuku dalam artinya, ya, kesombongan kita sudah cukup untuk kita menjadi sahabat-sahabatnya setan kekal di dalam neraka itu. Sudah cukup itu. Maka setan itu tidak gentar, tidak pernah gentar dengan kealimanmu, dengan kepintaranmu, dengan keahlianmu, dengan kemakrifatanmu, ya. Tinggal sedikit kita mau mencapai kepada Allah, ya. Nah, di situ timbul rasa ujub, riya, sombong, angkuh dan takabur kita, sekalipun sekecil biji zahrah sudah cukup untuk kita menjadi sahabat-sahabat setan yang kekal di dalam neraka itu. Itu tujuan setan. Maka setan itu, ya, berusaha keras bagaimana caranya agar banyak temannya di neraka. Setelah banyak temannya neraka, bila perlu keseluruhan manusia ini akan diangkut ke dalam neraka. Itu sebagai sahabat-sahabatnya. Kalau itu harus dikeluarkan semua, berarti dia harus ikut keluar juga dari sana. Nah, itu maksud tujuan daripada setan itu, sehingga dia mengajak dan mengajak manusia untuk masuk ke neraka semua, sehingga kita tidak pernah menjadi orang-orang yang baik sebenarnya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik sebenarnya, jujur, ya, paham keilmuan, belajar, tapi kita malasnya saja yang ada seperti itu, roh, ya. Roh hewani jangan dihidupkan, ya, binatang kita, ya. Binatang itu ada di kita, roh hewan, ya, roh binatang itu ada di kita, ya. Sifatnya manusia itu bukan sifat Allah, ya, bukan sifat Allah, jujur Rahman Rahim itu, ya. Karena kita yang merasa mampu dan bisa. Nah, itu kita itu selalu merasa
Kita yang punya kemampuan dan punya kebisaan. Tidak ada kemampuannya Allah jadinya, tidak ada kebisaan Allah jadinya. Di mana kuasanya Allah jadinya ya? Padahal Allah menguasai pada diri, Allah menguasai pada alam semesta. Tapi kita yang merasa mampu dan bisa, itu juga sudah cukup untuk kita menjadi setan terlaknat di dunia sampai di akhirat. Itu apabila manusia itu mengejar tahta, harta, harkat, martabat, termasuk wanita ya. Nah itu akan menghancurkanmu dari dunia sampai di akhirat. Hancur kita ya. Tapi itu kita butuhkan. Siapa yang tidak butuh harta? Saya mau tanya. Siapa yang tidak butuh wanita? Saya juga mau saya kumpulkan janda-janda banyak-banyak ya. Nah itu siapa yang tidak butuh? Karena itu perbuatan roh hewan. Tapi jangan berlebihan dalam artinya sesuaikan dengan aturan akidah agama ya. Hukum-hukum yang ada di dalam agama itu. Nah itu ada aturannya semua, ada hukum-hukumnya semua ya. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Tinggal itu seperti apa dan bagaimana kita itu. Nah itu ya. Maka kita harus paham keilmuan. Kalau kita tidak paham keilmuan ya, ibarat mobil tidak bersetir. Jadinya kita belok kiri dan belok kanan ya. Maka kita harus menjadi orang-orang yang beriman sebenarnya. Seperti lagu ya, sebenarnya saya tidak pintar nyanyi sebenarnya, tapi saya tahu sepotong-sepotong ya. Manusia tanpa iman bagaikan mobil tak bersetir, belok kiri belok kanan, lama-lama akan terjungkir. Lama-lama terjungkir kita kalau kita tidak beriman ya. Kalau kita tidak paham keilmuan ya, maka kita itu akan terjungkir. Nah itu, maka kita harus pelajari diri. Iqra diri, bacalah diri ya. Baca kitab yang ada pada diri kita. Iqra ya Muhammad. Baca diri wahai Muhammad. Mana yang dimaksud baca diri wahai Muhammad ya? Mana yang dimaksud? Kita selalu berpikir mengenai Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Padahal Muhammad yang pada diri kita pemberian Allah ya, badan nyata terlihat ini atau alam ini itu yang tidak pernah kita iqra pada diri ya. Itu kelemahan kita, karena kita selalu berpikir apabila menyebut Muhammad selalu kita berpikir Nabi kita yang sudah meninggal di Mekah sana. Itu yang selalu kita pikirkan. Kita tidak pernah berpikir mengenai Muhammad tajalli nyatanya Allah pada diri, pada alam semesta yang luas. Nur Muhammad yang menjadi kehidupan alam ini. Itu yang tidak pernah kita pikirkan ya. Itu. Mana berarti Islam itu ya. Mana iman itu. Semua ada ya, aturannya. Makanya ya sesuai dengan aturan. Sesuai dengan akidah, dengan agama ya. Kita mau mendahului kehendak tidak bisa sebenarnya ya. Ikuti saja kehendak hidupmu. Maka kita harus ikut kehendak ya. Kalau tidak ada kehendak Allah yang tidak bisa apa-apa kita. Maksudnya begitu. Maka ingat itu adalah atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, kita tidak mampu dan tidak bisa melakukan segala hal perbuatan. Begitu. Jika Allah telah berkehendak ya terjadi, maka terjadilah sesuatu itu ya. Maka terjadilah sesuatu itu. Jangan bersedih hati apabila takdir kita miskin. Jangan menyesal ya kalau bahwa kita ini adalah orang miskin. Kita terlahir ke muka bumi ini tidak membawa sehelai benang pun ya. Kita tidak membawa satu urat benang saja kita tidak bawa dari perut ibu kita. Apalagi kain ya. Nah itu. Jangan bangga jika engkau tidak ditakdirkan berkecukupan ya. Itu.
harta dan bendamu akan membawa ke jurang kenistaan, kesangsaraan ya. Harta itu akan membawa kita ke sangsara sebenarnya ya, karena kaya ya, semua mampu, semua bisa dibeli ya. Akhirnya dia merasa berkuasa, mau menguasai ya. Nah itu tidak lain adalah kesombongan diri. Amun cara Lombok ya ajum tejarin menu kan, engkak begawi cara Lombok nih ya ajum lalu wah harus begawi beli. Kalau pesta besar-besaran, selesai pesta langsung sakit kepala mau bayar hutang. Kadang-kadang angkat uang bank untuk pesta, Masya Allah. Kesombongan yang ada pada diri supaya kita dibangga-banggakan oleh orang lain ya. Itu sahabat-sahabatnya setan kita semua, perlakuan kita ya. Otomatis nanti kita akan cerita, wih kalau anak saya itu menikah itu wih megah, ada ini ada itu, kita banggakan, kita ceritakan dibanding orang-orang begini. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kita cerita bohong saja. Nah itu. Maka kita ini selalu diselimuti dengan hawa nafsu ya, nafsu setan sebenarnya ya. Hidup ini harus sederhana, jangan terlalu dilebih-lebihkan begitu. Kita tidak dilarang beramal sedekah, dalam artinya sodakoh ya, istilah Jawa ya. Kalau Lombok istilah amal sedekah, kalau istilah Lombok. Nah itu umumnya amal sodakoh ya. Kita tidak dilarang memberi orang makan. Siapa tahu ada anak yatim yang ikut makan di situ dalam acara, dalam artinya tanpa sengaja kita sudah mengundang orang yang miskin, orang anak yatim piatu dan lain sebagainya. Tapi jangan berlebihan. Nah itu akhirnya membuat kebanggaan diri. Nah, itulah yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Maka jangan berlebihan sehingga itu akan menjadikan kita bersahabat dengan setan karena membesarkan nafsu ya. Nah itu nanti kita itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan takut, jangan gentar apabila kematian itu tiba ya. Jangan kita beratkan ya. Amal dan budi baikmu yang akan mendampingi jiwamu yang hidup. Kebaikan kita yang akan mendampingi kita ya. Nah, itu di akhirat itu. Jangan kematian kita itu kita pertahankan ya. Pesan Rasulullah, menjadilah kalian orang-orang Rabbani ya. Bahkan Al-Quran ya. Orang yang baik, berbudi luhur, sopan ya, karena disampaikan oleh Rasulullah, maksudnya ya, hidupkanlah roh-roh yang baik, wujudkanlah kebaikan ya, tutur sapa yang halus, bukan kejudesan yang ditunjukkan. Jangan ngangkanya kalau kita bicara itu singkat-singkat cara kita bicara ya, bikin tersinggung orang, maksudnya jangan kita begitu ya, menyinggung perasaan orang lain. Kadang-kadang itu cara kita bicara ya tidak baik ya. Mintalah ampun, maaf pada orang yang bersangkutan, baru ada ampunan Allah ya. Kita harus minta maaf. Nah itu kepada orang yang kita berbuat salah, baru ada jalan ampunan Allah. Kalau kita tidak ada maaf dari orang yang bersangkutan, berarti tidak ada ampunan Allah. Kenapa bisa seperti itu ya? Contoh saja ya. Kalau kita berbakti kepada ibu bapak kita, orang tua kita, baru ada ampunan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena wujud hidup kuasa kehendak Allah sifat 20 itu sempurna pada diri. Sifat-sifatnya Allah itu ada pada diri manusia. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Maka apabila kita berbuat salah kepada seseorang, kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan itu sendiri ya. Seperti itu sebenarnya. Nah kalau kita tidak minta maaf kepada seseorang itu yang tempat kita berbuat salah, maka tidak ada jalan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita memutuskan tali silaturahmi, kadang bertahun-tahun tidak bicara ya. Nah itu putus hubungan, itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.